Hello everybody, how are you today and welcome to my channel. Bertemu lagi bersama Tuan Julendon Vlog. Kali ini kita masih membahas materi tentang turunan, khususnya nilai maksimum dan nilai minimum. Oke, jadi kemarin kakak-kakak sudah belajar tentang fungsi naik, fungsi turun, dan nilai stasioner. Kali ini kita akan belajar tentang nilai maksimum dan minimum. Oke, jadi langkah-langkah mencari nilai maksimum dan nilai minimum itu ada 4, Kak. Yang pertama adalah mencari nilai stasioner. Jadi kemarin kakak-kakak sudah belajar tentang nilai stasioner. Jadi nilai stasioner ini didapatkan ketika f aksen x sama dengan 0. Nah, kemudian setelah mencari nilai stasioner, langkah kedua yang harus kita lakukan adalah mensubstitusikan nilai x stasioner ke dalam fx. Jadi kalau kemarin ketika kita belajar nilai stasioner, nilainya itu kita substitusikan ke dalam f aksen x ya Kak ya, ke dalam turunannya. Tapi kalau untuk nilai maksimum dan nilai minimum itu tidak. Jadi nilai maksimum minimum setelah kita menemukan x stasioner itu kita substitusikan ke dalam fx-nya. Kemudian langkah yang ketiga adalah substitusikan nilai fungsi pada ujung interval ke dalam fx. Jadi yang dimaksud ujung interval, Kak, jadi dalam nilai maksimum dan nilai minimum itu ada, pasti nanti ada interval, yaitu A kurang dari fx kurang dari B. Nah, ini bisa ada sama dengan, bisa tidak. Jadi nanti tergantung di soalnya, ujung interval itu kalau tandanya ada kurang dari sama dengan ini, kita substitusikan ke dalam fx, Kak. Jadi ada FA, kemudian ada FB nanti. Nah, kemudian setelah kita mencari stasioner, kemudian stasionernya kita substitusikan ke dalam fx, dan juga kita mensubstitusikan nilai ujung interval, kemudian langkah yang selanjutnya, dan ini sebagai langkah terakhir, yaitu bandingkan masing-masing nilai untuk menentukan nilai maksimum dan nilai minimum. Nah, jadi dari langkah pertama, kedua, ketiga tadi, hasilnya kakak bandingkan, kemudian dari hasil tersebut kita bisa menemukan nilai maksimum dan nilai minimum. Nah, itu tadi langkah-langkah mencari nilai maksimum dan nilai minimum. Tapi rasanya nilai maksimum dan nilai minimum ini kita masih pandangan kita masih abstrak dan masih kabur dalam menentukan nilai maksimum dan minimum kalau tidak ada contoh soal. Nah, maka dari itu supaya pandangan kakak-kakak tidak abstrak tentang nilai maksimum dan nilai minimum, silahkan simak contoh soal berikut ini. Tentukan nilai maksimum dan nilai minimum fungsi fx sama dengan x pangkat 3 min 12x pada interval min 4 sampai 3. Nah, begitu Kak. Jadi cara menjawabnya yang pertama adalah langkah pertama tadi adalah mencari nilai stasionernya dulu ya Kak. Jadi nilai stasioner ini didapat dari f aksen x sama dengan 0. Nah, fx ini langsung kita turunkan, Kak. Berarti turunannya adalah 3 kali x, yaitu 3x. Pangkatnya dikurangi 1, berarti kuadrat, dikurangi 12. Nah, ini harus sama dengan 0, Kak. Kemudian, ini bisa kita faktorkan, yaitu kita bagi 3 semuanya. Nah, jadi 3. Kemudian 3x kuadrat dibagi dengan 3 yaitu x kuadrat. Kemudian min 12 dibagi 3 adalah min 4 sama dengan 0. Nah, ini x kuadrat min 4 bisa kita bagi atau bisa kita faktorkan ya Kak ya. Bisa kita faktorkan. Berarti 3. Nah, ini x kuadrat min 4-nya kita faktorkan.
Jadi X kuadrat ini dari X dikali X. Kemudian min 4 ini dari 2 kali 2. Tandanya ini adalah plus dan yang satunya min. Berarti yang satunya X sama dengan min 2 atau X sama dengan 2. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan titik min 2 dan 2 ini, kita gambarkan ke dalam garis bilangan. Nah, ini kita gambar ke dalam garis bilangan. Yang satu adalah min 2 dan yang satunya 2. Kemudian nilai 0 di mana, Kak? Nah, nilai 0 ada di tengah ini. Kemudian kita masukkan nilai dari keturunannya ini. Berarti kalau 0 kuadrat dikurangi 12 berarti negatif 12. Maka hasilnya min. Kemudian kalau di tengah min berarti di kanan plus, di kiri juga plus. Selang-seling gitu, Kak. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan stasionernya, langkah kedua adalah kita memasukkan nilai stasioner ini, min 2 dan 2 ini ke dalam fx. Nah, tadi kita ketahui ada fx di soal, yaitu x pangkat 3 min 12x. Nah, ini kita masukkan. Yang pertama adalah f min 2. Berarti min 2 pangkat 3 dikurangi 12 kali min 2. Nah, min 2 pangkat 3 ini adalah negatif 8. Min 12 kali min 2 adalah plus 24. Nah, min 8 plus 24 adalah 16. Kemudian ini juga perlu kita masukkan yang titik satunya ini, Kak, yaitu 2. Berarti F2 sama dengan 2 pangkat 3 dikurangi 12 kali 2, yaitu 8 dikurangi 24. Nah, 8 dikurangi 24 adalah negatif 16. Nah, kemudian kita lanjut ke langkah ketiga, Kak. Nah, langkah ketiga adalah kita perlu memasukkan nilai-nilai pada ujung interval. Nah, ujung interval yang kita maksud adalah yang di soal. Nah, ini di sini ada interval min 4 sampai 3 nilai x-nya. Nah, kita masukkan di ujung interval, yaitu kita cukup memasukkan min 4 dan 3-nya saja. Oke, langsung kita tulis f min 4, yaitu kita masukkan ke dalam fx tadi, Kak. Berarti di sini ada min 4 pangkat 3 dikurangi 12 kali min 4. Berarti min 4 pangkat 3 itu adalah min 64. Kemudian min 12 kali min 4 yaitu adalah min plus 48. Min 64 plus 48 adalah min 16. Nah, kemudian yang terakhir ada interval 3, Kak, batas atasnya. Ujung interval yang terakhir yaitu 3. Berarti kita masukkan juga 3 pangkat 3 dikurangi 12 kali 3. Nah, 3 pangkat 3 ini adalah 27 dikurangi 36. Hasilnya adalah negatif 9. Nah, langkah yang keempat, Kak, kita bandingkan nilai-nilai X tadi yang sudah kita tentukan untuk menentukan nilai maksimum dan nilai minimum. Oke, yang pertama kita temukan adalah 16 ini, Kak.
Nah, ini kita beri kotak warna merah. Kemudian yang kedua juga ada min 16. Yang ketiga ada min 16. Yang keempat ada min 9. Nah, maka dari itu bisa kita simpulkan bahwa nilai maksimum, nilai maksimum itu adalah nilai yang terbesar yang kita temukan tadi, antara 16, min 16, min 16, dan min 9. Nah, ternyata yang terbesar adalah 16. Ini adalah nilai maksimum. Kemudian nilai minimumnya itu adalah nilai yang paling kecil dari keempat nilai ini tadi, yaitu yang paling kecil adalah ada min 16 ya Kak. Maka dari itu nilai minimumnya adalah min 16. Oke, itu tadi pembelajaran dari Tuan Joledon Vlog tentang nilai maksimum dan nilai minimum. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe video ini, karena kalau bukan tanpa kalian, saya bukan apa-apa. Kalau sudah subscribe, jangan lupa nyalakan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan kalau ada video terbaru dari Tuan Joledon Vlog. Saya dari Tuan Joledon Vlog undur diri. Selamat belajar, semoga ilmunya bermanfaat untuk kakak-kakak semua. Terima kasih sudah menonton dan salam EduMed.